Halo, selamat datang to my channel Hana Hayu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, agar kalian tidak tertinggal info-info mengenai drama Korea. Yuk langsung saja ulasan Vincenzo episode 1. Dalam prolog, Vincenzo yang diperankan Song Joong Ki memiliki tujuan utama, yaitu menghancurkan gedung yang ada di depannya. Dan sepertinya gedung tersebut terletak di Korea Selatan, guys. 72 jam sebelum dia berada di Korea Selatan, dia berada di Roma, Italia. Vincenzo ini bekerja sebagai pengacara sekaligus tangan kanan mafia, guys. Suatu ketika, keadaan menjadi memanas antar kelompok mafia tersebut, dan terjadi perang antar suatu kelompok di Italia. Di sini terlihat Vincenzo memberi pelajaran kepada seseorang yang diduga bos besar mafia. Vincenzo membakar lahannya dengan menyemprotkan suatu gas dan melemparkan api ke lahan tersebut. Dan api membakar lahan milik bos tersebut, guys. Setelah melakukan apa yang sudah diwasiatkan oleh ayah angkatnya, dia mengunjungi acara pemakaman ayahnya. Vincenzo ini adalah anak adopsi sejak dia berusia 8 tahun, guys. Sebelum dia naik pesawat, dia juga memberi pelajaran kepada saudara angkatnya yang telah melakukan kejahatan. Vincenzo meledakkan mobilnya dan memperingatkan dia untuk tidak mencarinya. Pengacara Hong Chae-yong yang diperankan oleh Jeon Yoo-bin. Chae-yong adalah pengacara yang rela melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Sementara itu, Taeyeon 2PM berperan sebagai Jang Junwoo, pegawai magang di firma hukum Chae-yong. Junwoo adalah seorang yang bekerja keras, yang cerdas, sopan, tapi juga terlalu naif, guys. Ia juga kerap melakukan kesalahan selama bekerja sehingga sering terlibat masalah. Di sini pengacara Chae-yong berada di ruang sidang melawan ayahnya yang membela terdakwa, dan Chae-yong memenangkan persidangan tanpa memperhatikan fakta yang sebenarnya. Ini yang membuat ayahnya sedikit kecewa. Sedangkan Vincenzo sudah sampai di Korea, tepatnya di depan Plaza Gemga. Tujuannya adalah untuk menghancurkan gedung ini. Dia diberi perintah oleh kliennya untuk mengamankan emasnya. Dia memerintahkan Vincenzo untuk menyembunyikan emasnya di Korea. Keluarga Vincenzo memiliki cara turun-menurun selama 50 tahun dalam menyembunyikan emas. Pertama, belilah sebuah gedung usang di Korea. Belilah atas nama temanku, Pak Choi. Lalu, buatlah toko atau perusahaan palsu di salah satu ruangan. Dan buat ruang rahasia di basement untuk menyembunyikan emas. Agar tidak ketahuan, pindahkan emasnya sedikit demi sedikit. Gunakan sistem biometrik yang hanya bisa digunakan olehmu. Hanya boleh kau seorang, keluarga ataupun teman tidak boleh. Dan dalam gedung tersebut terdapat emas 150 ton, guys. Wow. Dan Vincenzo masuk gedung tersebut diantar temannya Pak Choi. Tapi lucunya penghuni gedung tersebut orangnya aneh-aneh dan tingkahnya konyol-konyol, guys. Sehingga membuat drama ini ada adegan komedinya. Di sana, di dalam gedung terdapat kuil, dan di bawah kuil itulah tempat emas itu 150 ton berada, guys. Di sana, Vincenzo bertemu ayahnya Chae-yong yang merupakan direktur dan pengacara senior, juga ketua komite penentang pembangunan gedung. Hong Yoo-chan. Dalam kamarnya, Vincenzo mengingat sidang yang menjerat ibunya karena kasus pembunuhan. Di tangannya terdapat kertas yang bertuliskan Hong Yoo-chan diangkat sebagai pengacara baru ibunya. Ada salah satu agensi atau company yang menawar gedung itu dengan harga yang lebih tinggi, guys, dari sebelumnya. Tetapi Vincenzo menolaknya. Di rumahnya, Pak Choi mendapati sekelompok orang menyekap istri dan anaknya. Apabila tidak menandatangani perjanjian jual beli gedung tersebut, Pak Choi akan kehilangan keluarganya. Dan akhirnya Pak Choi menandatanganinya, guys. Setelah bebas, Pak Choi menuju Vincenzo, tapi dalam perjalanannya ia tertabrak, guys.
Chaeyoung lagi menemui ayahnya di gedung Plaza Gemga. Tidak lama kemudian, pimpinan dari An Company dan Ketua Komite Pembangunan Babel, Park Seok-du, datang. "Apa company tersebut?" tanya Chaeyoung ke ayahnya, dan ayahnya menjawab, "Lintah darat, tukang pukul orang, dan perusahaan yang melakukan semua hal kejahatan." Park Seok-du mengumumkan kalau gedung tersebut sudah milik An Company dan mereka akan memberi kompensasi. Dan mereka penghuni gedung tidak mau diusir, sampai akhirnya Park Seok-du mengancam dan melakukan kekerasan. Di saat yang tepat, Vincenzo datang dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pengacara Pak Choi, pemilik gedung ini. Karena Park Seok-du memprovokasinya, maka Vincenzo melawannya hingga Park Seok-du tergantung di luar gedung, guys. Vincenzo berkata kepadanya bahwa konstruksi Babel membeli gedung ini secara ilegal dan memperingatinya bahwa ia akan mendapatkan gedung ini kembali apapun yang terjadi. Dan bagaimana nasib gedung, penghuni, dan emasnya, guys? Tunggu sinopsis episode kedua, besok akan tayang. Bye, terima kasih.